kecaknya baru mulai. Udah rame banget nih. Untung aja Steffi masih kebagian nonton di depan. For your information guys, tari kecak Garuda Wisnu Kencana ini menceritakan tentang perjalanan sang Garuda yang harus rela menjadi tunggangan Dewa Wisnu demi tirta amerta di surga untuk menolong sang ibu dari perbudakan. Yang ini. Ini. Ke atas saja. Oh, ternyata bidadarinya bersayang. Dikemas secara apik dan sakral, pagelaran tari kecak ini keren banget ya guys. Terima kasih. Guys, jangan kemana-mana dulu. Destinasi selanjutnya juga nggak kalah seru. Ikutin terus. Jalan-jalan, let's go! Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rope Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Kenyang, begade. Minum dodol. Kini dapatkan manfaat buah kedondong yang baik untuk pencernaan. Sumber vitamin C dengan ekstrak pepaya dan yogurt. Gimana? Adem yang di perut. Dondong. Oh, begade. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Beli mobil Suzuki, banyak promo hoki. Bonus spesial, cuannya maksimal. Berkendara makin riang dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go.
Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Jalan-jalan, 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 let's go! Perpaduan lembah dan landscape pegunungan menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk mengeksplor Kintamani. Calling all pecinta outdoor activity, wajib banget nih kesini. Steffi sekarang mau seru-seruan di Grand Lagunas yang ada di Kintamani. Di sini, kalian bisa menikmati keindahan alam Kintamani sambil main ATV. Wah, asik banget nih! Safety first before riding. Pastikan kamu memakai alat-alat pengaman ya guys, demi menghindari cedera. Udah siap semuanya? Jalan-jalan, let's go! Nah, kita melewati hutan pinus yang lumayan ekstrim nih guys jalurnya. Waduh, harus ekstra hati-hati nih. Udah sampai jalur perbukitan aja nih guys. Jalurnya masih ekstrim juga ternyata. Tapi pemandangannya cakep bener. Waduh, lewat kandang sapi juga nih guys. Dadah sapi. Main ATV di The Grand Laguna sambil menjelajahi hutan pinus bareng besti-besti. Dijamin seru pol. Jalan-jalan, let's go! Meskipun treknya lumayan ekstrim, tapi terbayar deh dengan asri dan rindang suasana di sekelilingnya. Let's go guys. Wah, ini jalurnya cocok banget buat uji ketangkasan. Treknya berliuk dan ada pohon bambu yang melintang di depan nih guys. Harus ekstra hati-hati ya guys. Kepala guys. Guys, banyak wahana permainan yang seru dan menarik lainnya loh di The Grand Lagunas ini. Siap, jalan-jalan. Let's go! Seru. Jangan lupa mampir ke The Grand Lagunas ya guys kalau lagi di Bali.
Nggak kerasa, udah 30 menit Steffi nemenin kalian. Minggu depan, jalan-jalan akan kembali lagi dengan episode yang makin seru. Jangan lupa, setiap hari Minggu jam 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! (14 Februari 2024). Gunakan hak pilih Anda dan ketahui lebih awal suara ungu lewat hitung cepat yang akurat. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Malam ini, Minggu 4 Februari, debat pamungkas Pilpres 2024 siap digelar. KPU menyiapkan waktu tambahan di debat antar capres malam ini. Gelombang kritik dari kampus terhadap pemerintahan Joko Widodo terus berlangsung. Dalam 6 hari, lebih dari 10 kampus mengkritik praktik penyimpangan demokrasi. Dalam 3 bulan selama pemilu 2024, bansos disalurkan mulai oleh Presiden hingga Menteri yang menjadi pendukung Prabowo Gibran. Ketua Umum PDIP dan Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, mengkritik pembagian bansos di tengah pemilu 2024. Halo, selamat siang saudara, kita berjumpa kembali di Kompas Siang pada edisi Sabtu 4 Februari 2024. Selain 3 sorotan tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi seperti apa, Aci? Seperti penanganan kebakaran Cakung di Jakarta Timur yang menewaskan 4 orang. Ada juga informasi terkait dengan perkembangan dari perang Israel dan kelompok Hamas di Gaza. Selengkapnya bersama saya, Asri Gunawan. Dan saya, Francisco Don Asiano. Inilah Kompas Siang hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi. Kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan. Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena jalan politik telah secara vulgar, tanpa tedeng aling-aling, bertindak atau berperilaku dengan tidak lagi mengindahkan etika dan bahkan cenderung melanggar etika dan moral.
Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, dalam waktu 6 hari terakhir sejumlah kampus mengkritik pemerintahan Joko Widodo, termasuk sinyal dari keberpihakan Jokowi terhadap salah satu kontestan Pilpres 2024. Namun, Presiden Jokowi juga menunjukkan ataupun juga menilai kritik sebagai hak demokrasi. Forum Keluarga Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB pada Sabtu kemarin mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang menyimpang dari praktik demokrasi. Praktik ini berpotensi mengancam persatuan bangsa. Kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus kembalikan pada semangat sila keempat Pancasila. Sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan individu, kelompok, dan penguasa. Pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat keseluruhan. Di hari yang sama juga Ikatan Alumni Universitas Islam Malang dan Guru Besar Universitas Pajajaran juga menyerukan agar Presiden Jokowi sadar diri karena dinilai telah mencederai demokrasi. Ngadek sacekna, nila saplasna, konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etika lainnya adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia. Presiden harus sadar diri. Situasi demokrasi di Indonesia kian hari kian memprihatinkan. Perhelatan demokrasi dalam wujud pemilihan umum, Presiden tidak banyak panggung sandiwara yang mempertontonkan arogansi Presiden. Pemilihan umum yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan direkayasa sedemikian rupa untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Dalam 6 hari berturut-turut, sudah sekitar 10 perguruan tinggi ternama dari berbagai provinsi dan kota yang prihatin dengan kegiatan Presiden Jokowi yang memberikan sinyal keberpihakan dalam Pilpres 2024. Termasuk diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, dan Universitas Islam Indonesia. Menanggapi suara kalangan kampus, Presiden Jokowi santai saja. Kata Jokowi, kritik adalah hak setiap pihak dalam berdemokrasi. Ya, itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silahkan. Ya. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan menilai sivitas akademika bisa menilai sendiri bagaimana seorang kepala negara memposisikan dirinya menuju pemilu. Biar rakyat yang menilai bagaimana seorang kepala negara itu harus memposisikan dirinya menjelang pemilu pesta demokrasi ya, silakan rakyat menilai, silakan rakyat menyuarakan apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Presiden itu memang seperti yang diharapkan rakyat atau tidak. Saat ini ada 3 kontestan pemilihan Presiden 2024, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang memperebutkan suara pemilih di 14 Februari 2024. Bila belum ada yang suaranya mencapai minimal 50% plus 1, maka Pilpres putaran kedua digelar pada Juni 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Masih soal pemilu saudara, gencarnya penyaluran bantuan sosial dan BLT di masa kampanye pemilu 2024 menuai kritik dari sejumlah pihak,
tak terkecuali Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun tudingan politisasi Bansos dan BLT itu dibantah oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, anggaran Bansos dan BLT sudah disetujui oleh DPR. Di bulan Februari ini, Presiden Joko Widodo akan mencairkan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp200.000 per bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. BLT baru ini akan dicairkan 3 bulan sekaligus, sehingga keluarga penerima manfaat akan menerima uang Rp600.000. Sebelumnya, sejak bulan Januari lalu, Presiden Jokowi juga telah membagikan bansos beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat. Bansos beras ini akan diberikan hingga bulan Juni mendatang. Namun, pencairan bansos jelang pemilu 2024 menuai sorotan publik. Terlebih di tahun politik ini, isu bansos dan BLT kerap dibawa-bawa saat kampanye pemilu. Partai PAN yang mengusung Prabowo Gibran bahkan sempat menyebut bansos dan BLT merupakan bantuan dari Presiden Jokowi. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Namun, isu soal politisasi bansos dibantah Presiden Jokowi. Jokowi menegaskan, penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dilakukan sejak 2023. Anggaran bansos juga telah disetujui DPR. Misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang. Sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat. Sehingga diperlukan memang. Tapi Pak, saat ada pandangan bahwa itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Pemerintah menetapkan anggaran bansos atau perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun. Anggaran bansos di tahun ini termasuk yang terbesar, bahkan melebihi anggaran bansos saat pandemi COVID-19 tahun 2021 hingga 2023 lalu. Editor Kontan Sandi Baskoro menilai tak heran jika rekor anggaran bansos pada tahun 2024 mengundang kecurigaan publik. Selain momennya yang mendekati pemilu, bansos juga gencar disalurkan pemerintah di saat angka kemiskinan tengah menurun. Indonesia ini kan pemerintah mengklaim bahwa tingkat kemiskinan kita itu bergerak dalam tren menurun. Dari sebelumnya itu sekitar 10%, sekarang ini sekitar 9,3% ya di Maret 2023. Nah, seharusnya yang namanya dana bantuan sosial ini kan sebenarnya bantalan untuk masyarakat miskin juga. Kenapa? Trennya itu justru meningkat di saat tren kemiskinan Indonesia itu menurun. Jadi ini juga sebenarnya menimbulkan pertanyaan, itu satu. Kita prinsipnya tidak tidak menolak dengan bansos, itu bagus. Cuma emang harus tepat sasaran juga, dan tadi lagi-lagi pemerintah tidak bisa mengabaikan keresahan publik bahwa timingnya ini tidak tepat pada saat pemilu. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Abraham Wirotomo menyatakan, anggaran bansos sudah direncanakan sejak 2023 yang diperuntukkan bagi masyarakat pendapatan rendah terdampak krisis pangan akibat El Nino. Tahun 2023 tidak hanya Indonesia tapi seluruh bumi ini, bahkan bumi ini mencatat rekor suhu terpanas sepanjang sejarah modern manusia. Oleh karena itu ada gangguan terkait dengan produktivitas pangan yang berdampak pada kenaikan harga pangan. Jadi harga beras, Mbak Livi, itu naik dari 10 ribuan ke angka 12-13 ribu per kilogram, tergantung daerahnya di mana. Ini pemerintah berupaya melindungi mereka yang rentan.
Oleh karena itu, pemerintah memberikan tadi program bantuan pangan yang berupa beras, lalu bantuan langsung tunai yang sudah dimulai sejak tahun 2023 nih Mbak, secara timing Mbak. Timingnya itu bukan di 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyinggung soal bansos yang marak dikucurkan pemerintah jelang Pilpres. Sri Mulyani ingin masyarakat tahu sumber dana yang dikucurkan pemerintah untuk bansos agar warga pembayar pajak maupun warga kurang mampu yang menerima bansos tahu dan ikut mengawasi tata kelola dana negara yang berasal dari pajak dan cukai. Ini adalah cara untuk terus membangun pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya keuangan negara. Dan dengan demikian masyarakat juga akan ikut tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki, karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa, sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana. Selain bantuan beras 10 kg dan BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai bansos lainnya, seperti bansos program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden Joko Widodo memanfaatkan hari Minggunya dengan jalan santai pagi bersama Ibu Negara Iriana di lapangan Gazebo, Kota Bandung. Putra bungsu Jokowi sekaligus Ketum PSI Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ikut dalam jalan pagi Presiden. Di sela-sela kegiatannya di Bandung, Presiden Jokowi beserta Ibu Negara dan ditemani putra bungsunya Kaisang Pangarep bersama sang istri Erina Gudono menemani jalan pagi di kawasan lapangan Gazebo Bandung. Jokowi pun menyapa warga yang berada di kawasan lapangan Gazebo tersebut. Sebelumnya, Jokowi juga tengah melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat sejak Sabtu kemarin. Jokowi bersilaturahmi dengan nasabah Mekar PNM hingga membagikan sertifikat tanah rakyat. Dalam jalan pagi, Presiden nampak juga pengurus PSI yaitu Giring Ganesa dan Raja Juli Antoni. Pagi yang sehat, suasana sehat, masyarakat juga saya lihat berbondong-bondong banyak yang jogging, bagus untuk kesehatan, ya udah. Gimana? 5 kali itu. Ya keringetan, sehat. Saudara, pada malam ini, Minggu 4 Februari, debat pamungkas Pilpres 2024 siap digelar. KPU juga menyiapkan waktu tambahan di debat antar capres pada malam ini. Sementara ketiga capres bersiap untuk debat pamungkas nanti malam, cawapresnya tetap berkegiatan menyapa warga di sejumlah daerah. Informasi ini akan kami rangkum kepada Anda usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Let's do more untuk bertahan. Berani lawan panas ekstrim? Berani lawan ketombe bandel dan bau? Buktiin pakai Zinc Refreshing Cool dengan green tea dan mint. Rambut double fresh, wangi dan lembut. Lawan ketombe bandel dan bau 360 derajat dengan kompleks Zinc PTO. Feel the double freshness. Let's do more, lanjut tantangan baru. Zinc Refreshing Cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Wah, pulsa mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Pulsa mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.
Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Let's do more untuk bertahan. Berani lawan panas ekstrim? Berani lawan ketombe bandel dan bau? Buktiin pakai zinc refreshing cool dengan green tea dan mie. Rambut double fresh, wangi dan lembut. Lawan ketombe bandel dan bau 360 derajat dengan kompleks zinc PTO. Feel the double freshness. Let's do more, lanjut tantangan baru. Zinc refreshing cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Nail. Saudara, debat pamungkas Pilpres akan digelar pada malam ini. 3 calon presiden mengaku siap memaparkan gagasan mereka soal kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi. Perjalanan Pilpres 2024 segera mencapai garis akhir. Malam ini, 3 calon presiden akan beradu gagasan dalam debat pamungkas yang dihelat di JCC Senayan. Baik Anies, Prabowo maupun Ganjar mengaku sudah siap adu visi misi dalam panggung debat terakhir. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan tak ada skenario khusus jelang debat. Anies bilang, debat bukan soal hafalan, apalagi dirinya tak mengetahui pertanyaan yang akan muncul. Ketika masuk ke ruang debat itu ada pengalaman, ada gagasan, ada yang pernah dibicarakan. Itu kan stok yang ada di masing-masing kita. Jadi setiap kali muncul pertanyaan, muncul aspek, ya diambil dari yang kita sudah pernah miliki. Karena itu nggak bisa dihafalkan, karena memang bukan hafalan. Berbeda dengan Anies, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku was-was jelang debat kelima hari ini. Dengan nada guyon, di hadapan relawannya, Prabowo kembali mengungkit soal nilai 11 dari 100 yang diberikan capres lain di debat sebelumnya. Aku was-was menghadapi debat tanggal 4.
Kalau hari itu dikasih nilai 11, nggak tahu hari ini nanti dikasih nilai berapa. Mungkin dikasih 0 gitu. Tapi gampang jawabannya. Sorry ya. Emang gue pikirin. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memilih belusukan ke pasar tradisional di kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai persiapan debat. Menurut Ganjar, penting untuk melihat fakta di lapangan sebagai bagian dari persiapan menghadapi debat capres. Kita berdebat itu nggak bisa kita hanya bicara konsep tanpa melihat fakta yang ada di lapangan. Kita bicara tinggi-tinggi banget, wah harganya tinggi yuk kita turunkan. Problemnya ketemu kok. Saya ketemu dengan para peternak. Peternak hari ini kesulitan mendapatkan jagung dengan harga dari 5.000 naik 9.000. Itu sudah tidak layak. Debat terakhir Capres akan membahas tema soal kesejahteraan sosial serta pembangunan SDM dan inklusi dengan subtema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi. Komisi Pemilihan Umum memastikan secara umum format dan teknis debat kelima tidak berubah dari debat-debat sebelumnya. Namun, akan ada penambahan durasi sesi pernyataan penutup dari semula 2 menit menjadi 4 menit. Penambahan durasi di sesi terakhir itu tidak mengurangi waktu bagi Capres untuk tanya jawab di sesi-sesi sebelumnya, sebab penambahan durasi untuk sesi ke-6 diambil dari waktu bicara moderator sehingga durasi total tetap 120 menit. Jadi pada intinya debat terakhir formatnya masih sama dengan debat-debat yang terdahulu, debat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Durasi waktunya juga demikian. Hanya saja yang sementara yang kita akomodir adalah untuk closing statement. Biasanya di debat 1 sampai ke 4 itu kan durasinya 2 menit ya. Tapi itu nanti kita berikan kesempatan masing-masing capres durasi waktunya 4 menit untuk menyampaikan closing statement. Pernyataan debat telah dirumuskan oleh 12 panelis terpilih. Mereka adalah Aminuddin Syam, Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Aminuddin juga Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat. Lalu ada Emeritus PM Laksono, Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada. Vina Adriani, Guru Besar Bidang Pendidikan Anak Usia Dini alias PAUD dan Gender Universitas Pendidikan Indonesia. Dan Asep Saipuddin Jahar, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kemudian para pakar, Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia, Hono Widodo Purbo, Ahli Teknologi Informasi yang kini Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, serta Damar Juniarto, Ahli Informasi Publik, Penasihat Sud-Est Asia Freedom Expression Network alias SafeNet, Baharudin, anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Menengah, Reni Kusumawardani, Psikolog, Timbol Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Tolhas Damanik, aktivis disabilitas, dan Tukiman Taruna Sayoga, dosen program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Katolik Sugiya Pranata, Semarang. Debat jadi kesempatan terakhir Capres-Cawapres untuk meyakinkan para pemilihnya sekaligus merayu pemilih yang belum menentukan pilihannya alias swing voters. Publik menunggu pemaparan gagasan dan ide, bukan adu otot apalagi gimmick belaka. Sebab sisa 10 hari jelang pencoblosan jadi momentum krusial bagi setiap paslon untuk bisa menaikkan angka elektabilitasnya. Tim Liputan Kompas TV. Debat terakhir dalam rangkaian Pilpres 2024 akan digelar malam nanti di JCC Senayan, Jakarta. Seperti 4 debat sebelumnya, debat akan dimulai pada pukul 7 malam nanti. KPU menyatakan debat terakhir akan jadi momen para capres untuk semakin memantapkan preferensi politik calon pemilihnya. KPU juga berharap debat pamungkas capres juga akan semakin meningkatkan antusiasme para pemilih untuk datang mencoblos di TPS pada 14 Februari nanti. Adalah salah satu metode kampanye dan sebagaimana yang ditegaskan dalam undang-undang, kampanye adalah pendidikan pemilih dengan cara menyampaikan visi misi dan program serta citra diri ya.
kami sebagai penyelenggara pemilu, semoga penyelenggaraan debat ini semakin memantapkan preferensi politik pemilih dan meningkatkan antusiasme pemilih untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Untuk mengetahui persiapan debat terakhir Capres 2024 pada malam nanti, kita sapa jurnalis Kompas TV Masni Ramawati di JCC Senayan, Jakarta. Masni, selamat siang. Bagaimana persiapan yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini nantinya? Apakah akan ada rekayasa lalu lintas di sana? Iya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Untuk dari persiapan yang ada di Jakarta Convention Center Senayan ini, untuk venue sendiri sudah siap dan juga kami pantau tadi ini sudah siap juga pengamanan. Namun untuk pengamanan sendiri nantinya akan diterjunkan dari Polda Metro Jaya sekitar 2.292 personil. Ini berasal dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan juga dari Polres Jakarta Pusat. Dan untuk dari debat kali ini merupakan debat terakhir bagi calon presiden yang akan berlaga pada Pilpres 2024 nanti. Dan untuk dari format debat sendiri tidak ada yang berubah, namun ada penambahan waktu pada closing statement atau pernyataan akhir pada segmen 6 debat nantinya, di mana semula itu hanya diberikan waktu 2 menit saja, namun nantinya akan diberikan waktu 4 menit. Walaupun ada penambahan waktu dari closing statement, ini tidak mempengaruhi dari jumlah waktu debat yaitu 120 menit, di mana untuk dari jumlah untuk dari sesi atau maksud kami untuk dari waktu 2 menit yang diambil merupakan dari waktu bicara moderator, dan ini tetap untuk debat sendiri akan berlangsung selama 120 menit. Usulan untuk penambahan 2 menit pada sesi akhir ini adalah usulan dari pihak dari tim kampanye dan juga disepakati oleh kandidat dan juga KPU. Dari tema debat kali ini adalah kesejahteraan sosial serta pembangunan sumber daya manusia dan inklusi, dengan subtemanya yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, dan kesejahteraan sosial dan inklusi. Ada 12 orang panelis, ini berasal dari guru besar universitas dan juga ahli yang ikut menjadi panelis. Dan juga untuk dari debat nantinya akan dilaksanakan pada pukul 7 malam di Jakarta Convention Center. Akan kita nantikan bagaimana jalannya debat nanti, Francisco. Masih ada setidaknya 7 jam lebih jelang debat. Nah, kalau ini bagaimana kemudian antusiasme publik terhadap debat Capres dan Cawapres nantinya? Apakah ada pengaturan untuk para penonton ataupun juga para pendukung paslon yang akan ada di JCC ini, Mas nih? Iya, dari kita lihat antusiasme masyarakat memang sangat tinggi untuk menonton debat gitu, dan juga untuk bagaimana peraturan menonton debat gitu memang sama seperti debat yang sebelumnya. Dan kita lihat bagaimana antusiasme masyarakat yang sangat tinggi ini dari data yang dihimpun oleh KPU sendiri, itu ada sekitar 394 juta penonton yang telah menjangkau debat itu selama dari debat pertama hingga debat terakhir. Nantinya akan ada akumulasi yang lebih besar lagi jika sudah memasuki debat terakhir atau debat kelima ini. Dan ini data ini diperoleh dari KPU dari jumlah penonton yang menonton langsung dari tayangan debat yang selama debat pertama hingga debat keempat. Dan ini juga di luar dari jumlah penonton yang menonton juga dari YouTube atau streaming online lainnya maupun dari media sosial. Ini menunjukkan bahwa adanya antusiasme yang tinggi dari masyarakat untuk melihat bagaimana kualifikasi dari Capres dan juga Cawapres yang mereka dukung, dan nantinya akan berlaga pada 14 Februari 2024. Debat terakhir ini menjadi pukulan terakhir bagi Capres dan juga Cawapres untuk memastikan target suara yang ingin mereka capai, di mana sebelumnya pun dari beberapa paslon, terkhususnya dari Capres yang akan mengikuti debat nanti malam, nantinya dari Anies sendiri itu menyatakan bahwa isu yang jadi tema debat kali ini merupakan isu yang penting semuanya, dan mengaku tidak ada persiapan khusus, tidak ada skenario atau strategi yang dipersiapkan khusus, karena dari Anies sendiri mengaku tidak mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada debat nanti. Di samping itu untuk Capres nomor 2 Prabowo Subianto mengaku was-was dengan debat yang akan dilaksanakan pada malam nanti. Di samping itu pun dari Capres nomor 3 yaitu Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa kunjungan
ke masyarakat atau belusukan ke masyarakat itu merupakan persiapan yang sangat baik untuk menjelang debat nantinya. Dan selain itu pun dari Presiden Joko Widodo juga berpesan dan berharap bahwa nantinya Capres ini bisa berdebat secara substansial sesuai dengan visi dan misi yang mereka bawakan. Sisko. Ya, diharapkan juga dari debat ini bisa memantapkan suara yang swing voters ataupun juga masih undecided voters dan juga antusias untuk mencoblos untuk pemilih dalam 5 tahun mendatang. Terima kasih Mas Indra Mawati yang melaporkan langsung dari JCC Senayan. Saudara, sementara para capres bersiap untuk debat pamungkas pada nanti malam, cawapresnya tetap berkegiatan menyapa warga di sejumlah daerah. Pasca kebakaran 2 rumah tempat usaha konveksi pada Minggu dini hari, polisi juga kini menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran menewaskan 4 korban jiwa. Informasi yang usai jadi di Kompas Siang sesaat lagi. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula Imun Up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. Nyeri otot, Paramex
Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kembali di Kompas Siang dan kami akan ajak Anda saudara untuk melihat bagaimana persiapan masing-masing paslon jelang debat terakhir pada hari ini. Di calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar yang digelar di lapangan Reformasi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Anies menyebut kemenangan di Sumut akan menjadi salah satu penentu kemenangan di tingkat nasional. Kampanye akbar Anies Baswedan yang dihadiri belasan ribu massa pendukungnya di lapangan Reformasi Kecamatan Percuk Setuan Deli Serdang sambut antusias. Anies Baswedan sebut jika Sumatera Utara merupakan salah satu penentu kemenangan dirinya dalam memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Anies juga meminta pendukungnya untuk ikut mengawasi TPS. Hal ini dilakukan untuk mengawasi agar suara Amin tidak hilang. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi penentu. Bila di Sumatera Utara perubahan menang, maka nasional insya Allah kita akan berhasil. Anies sangat kagum dengan warga Sumatera Utara yang sangat antusias mendatangi kampanye Amin. Anies yakin akan bisa memenangkan Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, untuk debat kelima atau debat terakhir untuk calon presiden yang akan digelar pada malam ini di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat, jelang debat di kediaman calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan pada siang ini masih nampak sepi. Sebelumnya menyebut memerlukan persiapan yang matang menghadapi debat kelima agar bisa mengimbangi performa calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat yang lalu. Prabowo dan ketiga capres lainnya akan beradu gagasan dengan tema kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi. Biasanya, Prabowo juga akan berangkat dari kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan menuju lokasi debat yang malam ini akan digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD berupaya mengoptimalkan kekuatan di sisa masa kampanye. Turun gunungnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kampanye diyakini Ganjar mampu mendongkrak elektabilitasnya di wilayah DKI Jakarta. Masa kampanye Pilpres 2024 yang tinggal sepekan lagi jadi momen krusial bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud untuk terus mendongkrak elektabilitas. Dalam orasinya di konser Salam Metal di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Sabtu kemarin, Ganjar kembali mengingatkan rakyat untuk berani menentukan sikap. Ganjar meminta aparat bersikap netral agar masyarakat leluasa menentukan pilihannya di hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya. Biarkan aparatur TNI, Polri, ASN bekerja melayani masyarakat. Biarkan mereka netral. Biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak-anak bangsa negeri ini. Setali tiga uang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga mengingatkan agar penguasa dan penegak hukum tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintimidasi rakyat. Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan
lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Megawati juga tak ketinggalan menyinggung soal gencarnya pembagian bansos mendekati pelaksanaan Pilpres. Mega meminta rakyat tidak terpengaruh hanya karena bansos. Angkat tangan. Jangan bohong. Ya nggak apa-apa, terima aja. Tapi nanti nyoblosnya jangan goyang loh. Siapa yang mau goyang? Ayo, siapa yang mau goyang? Lo orang bansos tuh ya uangnya rakyat jangan lupa lo. Wah, kayaknya lo, ini duitnya dari mana ya? Kan gitu loh. Sementara itu, usai mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok memenuhi janjinya untuk menghadiri konser Salam Metal di GBK Senayan, Jakarta. Ahok mengaku akan fokus memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Ya, saya akan fokus kampanye, khususnya di Jakarta. Ya, memang udah lama saya mau mundur, masalahnya RUPS-nya mundur. Saya mesti pastikan rencana kerja perusahaan itu sudah di RUPS-kan, KPI sudah di RUPS-kan. Dan saya di situ sudah masukkan, tahun ini Pertamina harus bisa menghemat minimal 46% dari pengadaan barang. Makanya saya mesti taruh di RUPS. Dan kita juga waktu saya tinggalkan, saya ingin ada direktur manajemen risiko di dalam. Nah itu udah dilantik, makanya saya berani lepas. Ganjar pun mengaku optimistis turun gunungnya Ahok dapat meningkatkan elektabilitasnya di ibu kota. Hal itu tak lepas dari banyaknya pendukung Ahok alias Ahokers. Pak Ahok mungkin berkonsentrasi di Jakarta dan itu akan menambah suara yang ada di Jakarta pasti. Optimistiknya pasti akan muncul karena Ahokersnya banyak di sana. Tapi tentu saja ada peran-peran kawan-kawan yang lain. Saya kira berbagi tempat dan berbagi peran itu menjadi sangat bagus. Sisa masa kampanye jadi momen penting bagi setiap paslon peserta Pilpres untuk mendongkrak elektabilitas. Selain kampanye terbuka, dukungan suara juga dapat dioptimalkan lewat debat terakhir Pilpres 2024 pada Minggu malam nanti. Tim Liputan Kompas TV. Kami akan ajak Anda untuk memantau kegiatan 3 calon presiden jelang debat terakhir pada nanti malam. Sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Lebak Bulus, Dian Silitonga di Kertanegara, dan Putri Oktaviani di kantor tim pemenangan Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta. Kita akan ke rekan Cindy terlebih dahulu. Cindy, selamat siang. Apa yang menjadi agenda khusus yang dijalani Anies pada hari ini dan bagaimana kemudian situasi di Lebak Bulus? Dan persiapan Anies ini menghadapi debat malam nanti seperti apa, Cindy? Iya, Sisko, selamat siang. Kalau hari ini agenda calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan internal dan tidak hanya hari ini tapi juga kemarin. Jadi dari 2 hari ini menjelang debat terakhir calon presiden agendanya adalah internal. Memang kalau tadi pagi Anies Baswedan di kediamannya di Lebak Bulus sempat menerima 2 kelompok relawan untuk menerima masukan, kemudian juga berdialog. Dan saat ini kalau calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sedang tidak berada di rumah karena ada agenda internal lainnya. Memang kalau Anies Baswedan sudah menyebutkan menjelang debat terakhir Capres pada hari ini akan fokus rehat karena persiapan tidak hanya soal materi tapi juga soal fisik. Nah, kalau untuk persiapan materi tentu ada pendalaman data, materi dan juga strategi, mendengarkan masukan dari tim pakar, kemudian juga dari tokoh, guru besar, dari eksternal ini juga sudah dilakukan. Tapi kalau Anies Baswedan menyebutkan tidak ada persiapan khusus sebenarnya karena debat calon presiden ini bukan soal hafal-hafalan, jadi akan
membekali diri dengan gagasan dan pengalaman yang sudah dimiliki untuk nantinya memformulasikan jawaban dari para panelis maupun juga dari sesama calon presiden nanti di sesi tanya jawab. Jadi kalau dari Anies Baswedan bilangnya hanya akan membiarkan debat ini mengalir saja, jadi tidak ada persiapan khusus. Dan Anies Baswedan bilang kalau semua tema hari ini ada 2 tema dan juga 6 subtema, semuanya sama-sama penting. Ini juga ditekankan oleh Timnas Amin yang menyebutkan kalau Timnas Amin PD, percaya diri Anies Baswedan akan tampil prima, akan tampil baik pada malam hari ini, mengingat rekam jejak Anies Baswedan yang merupakan akademisi, kemudian juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Ini adalah tema yang dikuasai oleh Anies Baswedan. Apakah akan menggunakan strategi menyerang kembali mengikuti 2 debat capres sebelumnya atau menggunakan strategi lain? Anies Baswedan bilang akan dinamis melihat bagaimana jalannya debat. Nah, nanti juga biasanya kalau menjelang debat calon presiden nomor 1 Anies Baswedan akan bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Dari 4 debat sebelumnya mereka selalu berangkat ke lokasi bersama-sama, tapi titik temunya yang selalu tentatif. Kalau misalnya debat pertama bertemu di markas pemenangan Timnas Amin di Diponegoro 10 yang jaraknya dekat dari KPU, kemudian di beberapa debat sebelumnya bertemu di kafe di area Senayan. Malam hari ini yang masih sama-sama kami tunggu akan dari mana titiknya, tapi sekali lagi kalau berkaca dari 4 debat sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar selalu berangkat bersama. Sisko. Baik, tidak ada persiapan khusus dan lebih memilih istirahat, meskipun juga sebelumnya tadi Cindy katakan sudah ada agenda internal. Kita akan update dari mana kedua paslon dari 01 ini akan berangkat. Nah, dari Anies Baswedan kita akan menuju ke Dian Silitonga yang berada di Kertanegara, di kediaman Prabowo di sana. Dian, selamat siang. Bagaimana kemudian situasi di Kertanegara di kediaman Prabowo jelang debat, dan seperti apa persiapan debat Prabowo pada malam hari nanti? Ya, kalau di situasi kediaman rumah Prabowo di Kertanegara Jakarta Selatan ini masih terpantau sepi, Sisko. Tidak ada kegiatan atau aktivitas yang berarti begitu ya. Dan memang secara kegiatan juga untuk hari ini tidak terjadwal ada kegiatan eksternal maupun juga kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Nah, nampaknya memang Prabowo Subianto mengkhususkan atau memilih mengkhususkan hari ini untuk persiapan debat nanti malam, baik secara materi maupun juga secara mental. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo sebelumnya. Kita ingat Prabowo sempat menyampaikan bahwa ia merasa perlu untuk mempersiapkan debat nanti malam secara matang karena mengantisipasi setidaknya 2 hal. Pertama adalah mewaspadai penilaian publik maupun juga penilaian rivalnya terkait penampilannya di panggung debat, dan juga kemudian supaya bisa mengimbangi penampilan calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka di debat-debat sebelumnya yang diklaim menampilkan performa terbaik. Nah, meskipun demikian, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, juru bicaranya Viva Yoga menyampaikan bahwa tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Prabowo Subianto jelang debat karena menilai atau mengklaim bahwa tema debat malam hari nanti ini sudah menjadi isu keseharian Prabowo Subianto. Misalnya tema pendidikan, diklaim bahwa Prabowo Subianto ini secara aktif mengembangkan Universitas Pertahanan, artinya memang secara topik pendidikan Prabowo dinilai sudah matang terkait dengan isu-isu pendidikan yang nanti juga akan berkesinambungan dengan isu-isu SDM. Nah, kemudian Ketua TKN Rosan Roslani juga menyampaikan bahwa sejak hari kemarin Prabowo Subianto sudah memilih untuk beristirahat dan lebih banyak membaca buku. Tentu saja ini untuk mempersiapkan materi debat secara komprehensif. Nah, secara teknis seperti biasa, Sisko, biasanya nanti Prabowo Subianto ini akan berangkat dari kediamannya di Kertanegara Jakarta Selatan menuju lokasi debat, akan berangkat bersama-sama dengan calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka, dan biasanya juga akan didampingi oleh elit partai pengusung, dan biasanya akan berangkat sekitar pukul 5 sore atau setengah 6 sore nanti. Nah, debat malam nanti tentu saja paling ditunggu karena ini menjadi debat final atau debat terakhir untuk calon presiden. Dan kalau kita bicara tema nanti malam dan melihat misi dari pasangan Prabowo Gibran, ini kita lihat ada misi terkait dengan meningkatkan lapangan kerja, kemudian mendorong kewirausahaan dan industri kreatif, melanjutkan pengembangan infrastruktur, kemudian membangun SDM, ilmu, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, pemuda, dan juga penyandang disabilitas. Tentunya kita akan saksikan bersama ide dan gagasan apa yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam panggung debat nanti malam, dan apakah akan banyak ide dan gagasan yang disampaikan relate atau relevan dengan kebutuhan publik atau tidak, dan kemudian apakah debat nanti malam
ini akan menaikkan angka elektabilitas bagi pasangan Prabowo Gibran atau tidak? Kita cermati bersama tentunya, Sisko. Baik, tidak ada agenda eksternal dan terpantau juga melakukan persiapan debat dengan membaca buku. Tadi kalau dari 02 ini membaca buku, 01 ini beristirahat. Nah, kalau 03 ini kita akan memantaunya bersama jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di kantor tim pemenangan Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta. Okta, selamat siang. Ini nanti malam jadi sudah dikatakan oleh rekan-rekan tadi debat terakhir yang akan digelar ataupun juga debat pamungkas. Lalu apa agenda khusus yang dilakukan pada Ganjar pada hari ini dan seperti apa persiapan Ganjar jelang debat pada malam ini? Apakah baca buku juga atau justru istirahat? Selamat siang Francisco dan juga saudara, benar sekali menjelang debat pamungkas atau ini menjadi debat terakhir yang akan dihadapi oleh Capres-Cawapres, tapi nanti akan diikuti oleh calon presiden. Tentu ada sejumlah persiapan yang dilakukan para capres termasuk juga Ganjar Pranowo. Nanti Francisco dan juga saudara, Ganjar Pranowo dijadwalkan akan berangkat dari markas TPN atau Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di Gedung High End Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentu nanti akan juga didampingi oleh cawapres yakni Mahfud MD, kemudian juga dari TPN maupun juga rombongan yang ikut atau undangan yang ikut dalam rombongan dari TPN 03. Dan Francisco dan juga saudara, kalau kita berbicara mengenai Capres-Cawapres, jadi memang kalau Ganjar hari ini agendanya hanyalah mengikuti debat, berbeda dengan cawapresnya yakni Mahfud MD yang memang kalau menurut jadwal ini ada agenda terlebih dahulu di Pasuruan bersama dengan Partai Hanura, kemudian juga ada agenda di Stadion Temenggung Abdul Jamal di Batam. Barulah nanti akan beristirahat terlebih dahulu di kediamannya, lalu nanti akan mengikuti debat Capres-Cawapres di JCC Senayan, Jakarta. Tema ataupun yang akan dibahas dalam debat hari ini kita ketahui bersama ada pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Sebelumnya, Ganjar Pranowo dalam suatu kesempatan di Waduk Pluit Penjaringan ini sempat mengatakan sebetulnya tidak ada persiapan khusus, yang pasti Ganjar membaca data dan juga nanti mengaku atau Ganjar juga menyatakan siap mengikuti debat Capres. Sebelumnya juga Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud yakni Sandiaga Uno mengatakan ada yang dibahas oleh Ganjar Pranowo ini salah satunya adalah solusi terkait dengan penurunan daya beli masyarakat dan juga penyediaan lapangan kerja bagi generasi muda. Tentu kita nantikan bersama seperti apa gagasan yang dibawa oleh Ganjar, karena dalam kampanye akbar kemarin Ganjar Pranowo sempat menyebut sudah mengunjungi ada 315 titik di seluruh Indonesia untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dan inilah yang nantinya akan menjadi modal Ganjar untuk dicari solusinya dengan 21 program unggulan maupun juga nanti isu-isu yang akan dibawa dalam debat Capres hari ini. Tentu kita akan lihat bagaimana nanti aksi Ganjar dalam debat Capres-Cawapres pukul 19 waktu Indonesia Barat, termasuk juga yang menarik biasanya ini paslon nomor urut 03 ini memakai outfit atau pakaian yang sesuai dengan tema debatnya. Nanti kita akan lihat bersama di pukul 19 waktu Indonesia Barat, debat Capres-Cawapres di JCC Senayan, Jakarta. Francisco. Baik, terima kasih Putri Oktaviani yang melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Dan sama seperti dua capres yang lain ini tidak ada persiapan khusus. Terima kasih. Sebelumnya ada Cindy Permadi dari Lebak Bulus dan juga Dian Silitonga dari Kertanegara. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar buka suara soal gelombang kritik kampus ke Jokowi. Muhaimin mengingatkan Jokowi untuk tidak gegabah di dalam pemerintahan. Muhaimin juga menilai langkah para guru besar dan akademisi jadi bentuk keprihatinan kondisi demokrasi saat ini. Muhaimin menilai saat ini Indonesia mengalami masa ancaman anti-demokrasi. Muhaimin juga menyebut aksi ini menjadi pengingat bagi Jokowi untuk tidak gegabah di dalam pemerintahan. Saudara, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berharap debat final pada malam nanti bisa jadi kesempatan masing-masing calon presiden menyampaikan visi misi dan ide kreatif. Gibran juga menyerahkan kepada publik soal penilaian terhadap performa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto selama masa debat. Gibran juga bilang ia bersama pasangannya Prabowo Subianto punya fokus menyampaikan visi misi menuju Indonesia Emas 2045. Malam nanti menjadi rangkaian debat terakhir Capres-Cawapres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berkampanye di Pondok Pesantren Metal Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur. Mahfud berjanji menyejahterakan petani dan juga nelayan.
Bersama Ketua Umum Hanura, Usman Sabtaodang, Mahfud MD hadir satu panggung merayakan ulang tahun ke-17 Hanura di lapangan Pondok Pesantren Metal Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur. Di hadapan pendukung Ganjar Mahfud dan para santri, Mahfud berjanji untuk menyejahterakan petani dan juga nelayan. Saudara, keluarga Israel yang anggotanya disandra kelompok Hamas kembali berdemonstrasi di kota Tel Aviv. Mereka menuntut pemerintah membebaskan keluarga mereka. Informasinya usai jeda bersama rekan kami Asri Gunawan. Dia adalah perdana, asli ibu kota. Perdana. Bela-belain balik dari traveling karena menurutnya nyoblos itu penting. Nyoblos perdana gue, seru banget kan guys? Jangan ngonten di bilik suara ya. Jangan bikin dokumentasi. Caranya gampang. 1, dibuka kertas suaranya. 2, dicoblos. 3, lipat kertasnya. Ya udah, masukkan kertas suaranya ke kotak suara. Prabowo Gibran. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Mix, Indo coffee mix. Memang asik, Indo coffee mix. Mixnya asik, rasanya ngehits. Indo coffee mix, string one, biar first class. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Anak-anak muda Indonesia kaya akan bakat dan semangat. Jangan biarkan potensi itu tak mendapat tempat yang layak. Kami dirikan Garuda Yaksa dengan fasilitas berstandar internasional karena mereka pantas mendunia. Putra bangsa, ku persembahkan Garuda Yaksa untukmu. Kami titipkan merah putih untuk kau tinggikan. Gerindra. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, keluarga Israel yang anggotanya disandra kelompok Hamas kembali berdemonstrasi di kota Tel Aviv. Mereka menuntut agar pemerintah membebaskan keluarga mereka. Akhir pekan, warga Israel kembali berunjuk rasa di Tel Aviv menuntut pemerintah membebaskan anggota keluarganya yang masih disandra kelompok Hamas. Seorang pejabat senior kelompok Hamas menyatakan segera merespons tawaran Israel termasuk perpanjangan jeda pertempuran di Gaza dengan pertukaran tahanan antara Israel dan Palestina. Hamas menyandra sekitar 250 orang dalam serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Setelah itu, Israel menyerang Gaza. Selain menewaskan warga Palestina, Israel juga menahan sejumlah warga Palestina. Lebih dari 2.700 tewas dan 66.000 orang terluka selama perang Hamas-Israel sejak Oktober 2023. Saudara, dukungan Amerika Serikat di bawah Joe Biden terhadap Israel dalam perangnya melawan kelompok Hamas di Gaza terus menuai kontroversi di dalam negeri. Tak hanya protes, sejumlah organisasi dan individu pun menggugat kebijakan Biden di pengadilan federal. Sejauh mana pengadilan domestik bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat? Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Kunjungan Presiden Joe Biden ke Michigan disambut penolakan sebagian warga terhadap kebijakan pemerintahnya dalam perang Israel-Hamas, khususnya di Dearborn yang lebih dari 50% penduduknya dari keturunan Arab. So we don't want to see him. He's genocide Joe. He's complicit in a catastrophe that's happening 1,000 miles away. People think that it's not hurting us, but it is. We're aiding it with our money. Michigan adalah negara bagian penentu dalam Pilpres yang ingin dimenangkan Partai Demokrat. Tapi banyak warga Arab dan Muslim kini mendukung gerakan Abandon Biden atau tinggalkan Biden dalam Pilpres November. Menurut analis, kebijakan luar negeri biasanya bukan isu yang menentukan dalam pemilu Amerika Serikat. Namun tahun ini perang di Gaza mempersulit posisi Biden. Biden has handled this issue adroitly about as well as any president could. He understood early on that by hugging Netanyahu close, he could keep some of the worst things from happening in Gaza, but he's now getting very close to pushing Bibi aside, and that means that the initial move, which alienated a lot of voters, not just Arab American voters, but young progressives, may in fact end up being worse for him. Sebelumnya, organisasi HAM Amerika Serikat bersama sejumlah diaspora Palestina di Amerika menggugat pemerintahan Biden ke pengadilan federal. Dalam gugatan itu, pemerintahan Biden dituduh gagal mencegah apa yang dikatakan penggugat sebagai genosida rakyat Palestina di Gaza oleh Israel. Gugatan tersebut menyebut Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin sebagai tergugat dan bertujuan untuk memaksa pemerintah Amerika Serikat tak memberi dukungan finansial maupun diplomatik tanpa syarat kepada Israel. Namun sidang yang berlangsung di pengadilan federal di Oakland, California itu berakhir dengan penolakan hakim dengan alasan landasan yurisdiksi. Sejumlah analis telah memperkirakan putusan hakim. Domestic court challenges to U.S. foreign policy. To my knowledge, pretty much every one of them has been thrown out. Not because of merit, but because traditionally American courts have said foreign policy is between Congress and the president. Meski demikian, Hakim Federal meminta pemerintahan Biden mempertimbangkan dukungan bulatnya bagi Israel, mengingat keluarnya putusan sementara Mahkamah Internasional dalam gugatan Afrika Selatan terhadap Israel. When there's been a plausible case of genocide being established by the court on the votes at the court, keep in mind, are either 15-2 or 17-1. It's incumbent upon us, because of the genocide being the crime of crimes, that all countries have a responsibility to try to end a genocide or end a genocide in the making. Dalam putusannya 26 Januari lalu, Mahkamah Internasional meminta Israel mencegah terjadinya genosida di Gaza tanpa meminta Israel menghentikan serangan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.
Saudara, usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi. Perajin pohon behua di Pontianak kebanjiran pesanan menjelang Tahun Baru Imlek pekan depan. Tak hanya dari kota Pontianak, pesanan datang dari beberapa daerah lainnya. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Bukan aromanya, bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Komitmen BUMN untuk membangkitkan sektor pariwisata yang berkolaborasi dengan moda transportasi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Enjourne Holding BUMN Pariwisata dan pendukung. Ingin memfokuskan bagaimana kesempatan kita untuk membangun dan menciptakan potensi pariwisata domestik. Selain itu, PT KAI berperan aktif mengembangkan industri pariwisata di Indonesia dengan menyediakan moda transportasi yang aman dan nyaman, serta memberikan fasilitas terbaik untuk pelanggan. Tak hanya itu, PT ASDP berfungsi sebagai moda transportasi yang juga membantu memperkuat sektor pariwisata. Dengan kolaborasi ini dapat membangkitkan industri pariwisata Indonesia di kancah internasional. BUMN, pulihkan Indonesia, bangkitkan negeri. Promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral.
Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Hari ini kita akan menyapa rekan jurnalis Kompas TV, Dion Feryadi dari Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat siang Dion, ada informasi menarik apa hari ini dari Pontianak? Ya, terima kasih Astri dan saudara. Cerita Nusantara dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat hari ini telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Di antaranya saudara, perajin pohon mehua di Pontianak mengaku kebanjiran pesanan menjelang Tahun Baru Imlek. Tidak hanya dari Kota Pontianak, sejumlah pesanan hiasan pohon khas Imlek ini pun datang dari beberapa daerah lain di Kalimantan Barat. Pohon-pohon mehua cantik yang menjadi dekorasi wajib warga Tionghoa saat Imlek ini merupakan karya dari seorang perajin asal Pontianak bernama Asong. Asong membuat pohon-pohon mehua menggunakan bunga plastik, kawat, serta bahan lain seperti akar kayu dan rotan. Ia kemudian mewarnai batang pohon mehua dengan cat agar seperti pohon aslinya. Produksi pohon mehua ini diakui Asong sudah ia mulai sejak Desember tahun lalu. Namun sekitar sebulan sebelum Imlek, ia mulai kebanjiran pesanan. Pohon mehua karyanya pun tak hanya diminati warga Tionghoa di Pontianak, tapi hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dalam satu minggu, Asong mampu membuat sekitar 3 pohon mehua berbagai ukuran, dari 50 cm hingga 3 meter. Ia pun mematok harga dari 300.000 hingga 7 juta rupiah, tergantung ukuran. Ya, biasa sih, setiap kalau sudah menjelang dekat begini, penjualan memang agak meningkat, agak ramai. Sejak kapan Pak? Sejak masuk Januari ini. 1 bulan sebelum Imlek Ya, itu sudah ramai? Sudah ramai. Sudah hampir selesai ya, ini kan sudah 10 hari lagi sudah. Tapi pembeli tetap. Karena kita sudah lama jual langganan kita ada. Jadi kebanyakan datangnya dari luar kota ke sini beli. Nah, saya ini produksinya memang sudah lama. Jadi memang kita sudah siapkan sebelumnya. Itu dari pohonnya semua sudah kita rancang sebelumnya, setengah tahun yang lalu. Asong memproduksi pohon mehua dengan bermacam warna bunga, dari pink muda, pink tua, ungu, dan merah. Asong mengaku masyarakat sangat meminati mehua berwarna pink muda, karena ciri khas asli mehua saat Imlek. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, menjelang Hari Raya Imlek, penjualan kue lapis di Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengalami peningkatan drastis. Produsen kue mengaku permintaan tidak hanya datang dari Kalbar saja, tetapi dari luar pulau hingga luar negeri. Memecahkan ratusan butir telur, menggiling sampai memanggang adonan, hingga mengemas ke dalam paket yang cantik, jadi kesibukan puluhan pekerja di salah satu rumah produksi kue lapis di Kota Pontianak menjelang Hari Raya Imlek. Para pekerja tersebut membuat kue lapis untuk memenuhi permintaan konsumen di Kalimantan Barat, luar Kalbar, hingga luar negeri dari Malaysia, Singapura, bahkan Amerika. Johan Halim, sang pemilik usaha kue ini mengatakan, dari sejumlah kue yang diproduksi dan dijual di tempatnya seperti lapis legit, lapis prunes, lapis keju, hingga kue kering seperti nastar, kastengel, lapis legit menjadi kue yang paling banyak diminati menjelang Imlek. Johan mengaku omset penjualan kue selama sekitar 20 hari menjelang Imlek bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Bahkan dalam satu hari, ia dan pekerjanya mampu memproduksi 200 hingga 500 kg kue, tergantung permintaan pelanggan. Menjelang Imlek itu pasti peningkatan omset kue, minimal mungkin 3 kali lipat dari biasa. 200% nanti. Dibandingkan hari-hari biasa ya? Iya. Yang paling laris sekarang kayak Imlek nih, ada lapis legit. Lapis legit banyak jenisnya, kayak lapis legit original, prune, keju, kenari, segala macam. Untuk jenis kue lapis legit, Johan menjual dengan harga mulai dari Rp140.000 hingga Rp600.000 tergantung ukuran. Johan menambahkan, naiknya harga telur di pasaran tak mempengaruhi harga kue yang dijual. Ia memastikan tetap menjaga kestabilan harga tanpa dipengaruhi kenaikan harga bahan pokok.
Sementara untuk pengiriman kue permintaan dari luar pulau dan luar negeri, ia mengemas dengan maksimal agar kue tak mudah rusak atau cepat kadaluarsa. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, saudara, demikian cerita Nusantara dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat untuk edisi hari ini. Kita kembali ke studio bersama rekan kami Asri. Baik, terima kasih Dion Feryadi, laporan Anda langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, jelang perayaan Tahun Baru Imlek, warga Tionghoa melakukan tradisi bersih-bersih kelenteng, mulai dari mengayak abu leluhur hingga membersihkan patung dewa-dewi. Selengkapnya usai jeda di Kompas Siang. Edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Pilih 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Beli mobil Suzuki, banyak promo hoki. Bonus spesial, cuannya maksimal. Berkendara makin riang dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.
Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek, sejumlah warga Tionghoa di Rembang, Jawa Tengah melakukan tradisi bersih-bersih kelenteng, mulai dari mengayak abu leluhur hingga membersihkan patung-patung dewa. Di kelenteng Hok Tik Bio, Rembang, Jawa Tengah, sejumlah umat melakukan ayak abu leluhur hingga membersihkan patung-patung dewa. Selain dibersihkan, patung-patung dewa tersebut juga diberikan baju baru. Warga Tionghoa meyakini ritual ini dapat membawa keberkahan bagi kehidupan mereka. Mereka berharap pada Imlek tahun ini seluruh umat diberikan kelancaran rezeki serta dijauhkan dengan segala bala. Yang juga sering dicari saat perayaan Imlek adalah panganan kue tutun atau kue keranjang. Saking banyak peminatnya, perajin di Bandar Lampung bisa menjual 700 kue keranjang per harinya. Perajin kue tutun atau kue keranjang di kawasan Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, banjir pesanan jelang perayaan Imlek 2024. Usaha rumahan ini merupakan warisan dari orang tua sejak 1970. Bentuk kue keranjang menyerupai dodol dengan rasa manis dan bertekstur legit, terbuat dari tepung beras ketan, gula, dan campuran bahan lainnya. Menjelang perayaan Imlek, perajin kue keranjang kebanjiran pesanan. Dalam sehari, perajin kue tutun ini bisa menjual sekitar 700 butir. Kalau penjualan kita nggak hitung atau seberapa ya, yang jelas kita barusan bikin kira-kira lebih kurang 10 hari. 10 hari kira-kira satu hari itu kita bisa dapat 5 sampai 750 butir. Jadi tinggal kalikan itu ya. Itu habis setiap hari. Saya buat produksinya menurut pesanan. Pesanan ya. Ada pesanan kita baru bikin. Tak lengkap rasanya perayaan Imlek tanpa mencicipi kue keranjang. Bagi warga Tionghoa, kue keranjang memiliki makna sebagai perekat keluarga dan sebagai bentuk bulatnya tekad dalam menghadapi tahun yang baru. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Informasi usai jeda, Saudara. Pasca kebakaran 2 rumah tempat usaha konveksi Minggu dini hari, polisi kini menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran menewaskan 4 korban jiwa. Aku pilih Le Mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan aren yang lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Hey guys. Jadi seru, hey, lihat aku. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman.
Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran, siap jadi kuat dan cerdas. San Mori kejaran baru kita. Oh, yang kita gaskeun atuh. Patung-patung opo sing murah? Saya tidak tahu. Patungan berdua. Tuh, gimana sih? Kok ngerem mendadak? Hei, kau tidak lihat kah? Itu ada rambu pembangunan jalan. Tadi kamu lihat yang itu. Jadi gimana? Masih mau dilanjut atau tidak? Harus lanjut dong. Lanjutlah. Kalau begitu mah, kita harus pilih yang mau dan ikhlas kelanjutkan atuh. Nomor 2 Prabowo Gibran, coblos sudahlah. Prabowo Gibran. Hey guys. Jadi seru, hey lihat aku. Beli mobil Suzuki, banyak promo hoki. Bonus spesial, cuannya maksimal. Berkendara makin riang dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Pasca kebakaran 2 rumah yang dijadikan tempat usaha konveksi Minggu dini hari, polisi kini menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran menewaskan 4 korban jiwa. Lokasi kebakaran menewaskan 4 korban jiwa dalam satu keluarga di kawasan Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur, dipasangi garis polisi. Bekas-bekas kebakaran masih dibereskan di lokasi. Polisi kini menyelidiki penyebab kebakaran. Dapat kami informasikan bahwa tadi pagi sekitar pukul 01.47 waktu Indonesia Barat telah terjadi kebakaran di kawasan PIK Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, yang mengakibatkan 2 ruko terbakar, kemudian korban jiwa sebanyak 4 orang. Adapun penyebab dari kebakaran diduga dari konsleting arus listrik. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kami di Kompas Siang. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Vidi Batlolone akan hadir dalam program Kompas Sport Weekend. Akhir kata saya Francisco Don Asiano. Dan saya Asri Gunawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. 14 Februari 2024, arah dan masa depan Indonesia ditentukan oleh suara Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Saatnya kita menentukan pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Iran memastikan lolos ke semifinal Piala Asia 2023 setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Jepang. AC Milan panaskan persaingan Scudetto Serie A Italia usai taklukan Frosinone lewat laga sengit.
Kylian Mbappe putuskan tinggalkan Paris Saint-Germain untuk bergabung ke klub impiannya, Real Madrid. Halo, selamat siang Sport Lover, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Kompas Sport Weekend. Saya Vidi Batlolone akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyimak sejumlah informasi olahraga pilihan baik dari mancanegara maupun dalam negeri. Inilah Kompas Sport Weekend, selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sport Lovers, Aston Villa terus memanaskan persaingan papan atas Liga Inggris usai menghajar tuan rumah Sheffield United 5-0 dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Dengan kemenangan ini, The Villains mantap di posisi keempat klasmen sementara menggeser Spurs. Hanya berselang 4 menit, giliran Oli Watkins yang mencetak gol sekaligus mengubah skor menjadi 2-0. Watkins membuat asis yang dituntaskan dengan sempurna oleh Leon Bailey di menit 20 untuk menjauhkan keunggulan tim tamu 3-0. Villa kian tak terbendung. Memasuki menit 30, pemain tengah Yuri Tielemans berganti. Masih kabar dari Inggris, Everton bermain imbang kontra Tottenham Hotspur. Keduanya harus puas dengan tambahan 1 poin usai laga berakhir 2-2. Hasil ini membawa Tottenham tertahan di peringkat keempat klasmen sementara dengan 44 poin. Sedangkan Everton di posisi ke-17. Mr. Gay was the one who should have tracked him and kept going, but he just kind of let him in there, and then it's simple. And now, is that enough by Harrison to fell Vicario? And we know goal berakhir hingga bubar. A little underneath it and couldn't clear it properly, and just helped it on its way for Brands. Kita ke Italia, AC Milan sukses mengalahkan Frosinone dengan skor 3-2 pada laga pekan ke-23 Serie A 2023-2024. Kemenangan ini menjaga asa Rossoneri untuk terus bersaing dalam perebutan Scudetto dan kini bertengger di posisi ketiga klasmen sementara. Pada menit ke-22, Frosinone mendapat penalti akibat handsball Rafael Leo di Matias Solia maju menjadi Algojo, sukses menaklukkan Mike Maignan. Kabar dari Spanyol, Barcelona sukses mengamankan 3 poin pada pekan ke-23 La Liga 2023-2024. Blaugrana menang 3-1 atas tuan rumah Deportivo Alaves dan mantap bertengger di posisi 3 klasmen sementara. Menangan melalui gol Robert Lewandowski. 1-0 untuk Barca bertahan hingga jeda. Barcelona memulai babak kedua.